Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kami terus menginformasikan perkembangan terkini pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Informasi yang diperoleh dari BPBD, warga dilarang untuk mendekati radius 5 km dari puncak Gunung Semeru. Dan jembatan penghubung antar kabupaten terputus, tepatnya yang menghubungkan antara Malang dan Lumajang di Kecamatan Candipuro, dan hingga saat ini warga tidak bisa lagi melewati area itu. Kejadian yang diamati dari pos pengamatan gunung api Gunung Semeru ini terjadi mulai pukul 14.47 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 20 mm dan pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. PPGA Pos Gunung Saur melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati seperti yang Anda saksikan saat ini di layar, saudara. Dan catatan yang dihimpun dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, guguran lava pijar ini teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. Untuk warga saat ini diimbau, tadi kami berbincang dengan Surono, ahli mitigasi bencana yang menyebutkan bahwa warga jangan mendekati alur lembah atau sungai, hindari, karena yang dikhawatirkan adalah adanya lahar dingin maupun lahar panas yang berpotensi dibawa oleh aliran sungai, sehingga warga diimbau untuk menghindari alur lembah ataupun alur sungai di sekitar Gunung Semeru. Warga pun diimbau untuk terus memantau kondisi di sekitar rumah, terutama apabila di atap rumah sudah penuh dengan abu vulkanik, agar mengungsi ke area luar, misalnya di tenda atau bangunan lainnya, karena dikhawatirkan bisa menyebabkan ambruknya rumah dengan beban yang berat dari abu vulkanik yang dibawa dari erupsi Gunung Semeru. Sementara untuk jarak minimum, tidak boleh ada aktivitas apapun di sekitar 5 km Gunung Semeru pasca erupsi sejak siang dan sore hari, tepatnya yang dipicu oleh hujan deras yang terjadi di sekitar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dan suasana terkini terbaru di Lumajang, Jawa Timur yang Anda saksikan saat ini, di sana sudah gelap, bahkan sejak pukul 4 sore tadi suasananya sudah gelap menurut warga, dan seperti yang Anda saksikan juga, warga masih bertahan di rumahnya masing-masing sambil menunggu instruksi berikutnya dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pasca erupsi terjadi. Warga bersiap-siap mengungsi apabila nanti ada arahan lebih lanjut, tapi sementara ini yang berada di luar radius 5 km dari puncak Gunung Semeru masih bisa bertahan di rumah masing-masing dengan tetap memantau perkembangan terkini dan instruksi terkini dari BPBD sekitar dan juga pihak terkait, dan diimbau juga oleh pihak BPBD agar warga tidak mempercayai informasi-informasi yang beredar jika tidak jelas sumbernya. Saya akan tanyakan lagi kepada jurnalis Kompas TV Abdul Rohman yang sejak tadi memantau di Lumajang, Jawa Timur. Masih hujankah di sana, Abdul Rohman? Tampak gelap di sekitar Anda. Saat ini Anda berada di mana dan bagaimana kondisi warga sekitar? Ya, Friska dan saudara, memang kondisi saat ini cukup gelap seperti Anda yang lihat bahwa saya melakukan laporan dengan menggunakan penyiaran dari HP. Jadi untuk lampu memang sejak erupsi terjadi itu sudah tidak bisa berfungsi lagi atau padam. Nah, kondisi saat ini saya berada di sebuah warung berlindung karena di depan ini masih gerimis, Friska. Jadi saat ini masih gerimis. Sementara untuk masyarakat saat ini berada di pengungsian, di masjid, di sekolah, dan tempat-tempat yang aman. Dan informasi terbaru yang dapat kami sampaikan kepada Anda, Friska dan saudara, memang tadi ada sempat warga yang melihat langsung bagaimana kondisi terkini di sekitaran jalur aliran Curah Koboan. Memang ada sekitar satu dusun, ada sekitar 30 rumah yang sudah ambruk, karena mereka ataupun posisi dari rumah-rumah itu ada di sekitar jalur aliran lahar Gunung Semeru. Tepatnya di daerah Umbulan, Desa Tepiturang, Kecamatan Pronojiwo. Ini kondisinya sudah ambruk karena sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Mbah Rono tadi, memang ketika rumah ada beban dari abu vulkanik Gunung Semeru,
dan juga ditambah dengan hujan, tentu beratnya juga akan bertambah. Dan itu sudah terjadi, beberapa rumah, ada sekitar rumah tadi menurut warga sudah ambruk dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Ada beberapa warga tadi sempat dievakuasi karena waktu kejadian mereka bertahan di rumah, dan dari sejumlah relawan saat ini sudah melakukan evakuasi. Namun saat ini masih belum ada informasi apakah ada korban jiwa atau tidak, karena memang petugas masih belum berani betul untuk ke lokasi terdampak tersebut karena suhunya masih cukup panas. Begitu, Friska. Daerah prioritas evakuasi dari para relawan itu di mana saja, Abdul Rahman? Untuk yang paling terdampak betul itu ada di Kecamatan Pronojiwo. Daerah Kecamatan Pronojiwo adalah daerah yang paling terdampak karena sangat-sangat dekat sekali dengan aliran lahar Gunung Semeru di Curah Koboan ini. Jadi ini yang paling terdampak, dan tentu pemerintah masih kesulitan untuk menuju ke sini karena memang dari daerah Lumajang menuju ke sini jembatan di Perak di Desa Sumber Ulu itu terputus. Salah satunya untuk bisa menyuplai makanan dan lain sebagainya harus melalui Kabupaten Malang. Untuk Lumajang sendiri saya pikir tidak bisa karena satu-satunya akses jalur hanya ada di ataupun jembatan Perak di Desa Sumber Ulu ini. Jadi untuk teman-teman BPBD, jadi ini bantuan yang harus disalurkan itu harus melalui Kabupaten Malang. Begitu, Priska. Boleh tolong gambarkan kami karena Anda tentu hafal betul daerah sana. Kalau jembatan Geladak Perak ini terputus, harusnya bisa via Lumajang. Kalau memutar lewat Malang itu beda waktunya berapa lama kurang lebih? Ya, jauh sekali, Priska. Memang kalau ke Malang itu kan ada jalur lewat Pasuruan, ada lewat Piket Nul ini. Piket Nul ada jalur yang paling cepat untuk menuju Kabupaten Malang, ada sekitar 3 jam untuk ke sana. Namun untuk melalui Kabupaten Pasuruan ataupun Probolinggo ini harus mutar 4 sampai 5 jam untuk menuju ke Kabupaten Malang. Dan tentu tadi setelah ambruk sejumlah warga yang ada di Kabupaten Malang rumahnya, mereka harus memutar kembali ke wilayah Kabupaten Malang. Itu adalah cukup jauh sekali memang, karena memang untuk jalur jalan yang baik di bawah, di tempur saya dan lain sebagainya itu masih dipenuhi oleh material-material vulkanik yang tentu itu sangat berbahaya dan masih panas untuk dilalui. Salah satunya memang harus melalui Kabupaten Malang, Rizka. Oke, jadi memutarnya bisa sampai 4-5 jam begitu ya, 4 atau 5 jam untuk menuju ke desa di mana jembatan Geladak Perak ini terputus begitu ya. Jadi otomatis akses bantuan sejauh ini masih belum bisa sampai ke sana, begitu ya? Iya, betul. Abdul Rahman. Nah, kalau begitu skenario yang disiapkan kalau Anda misalnya mendapatkan informasi dari BNPB dan BPBD, apa yang dilakukan untuk malam ini? Karena aliran listrik juga di sejumlah daerah kan terputus. Ya, skenario dari Pak Bupati memang masih belum kita melakukan konfirmasi karena Bupati dan seluruh stakeholder di Kabupaten Lumajang masih melakukan pemantauan di sejumlah, terutama melakukan pemantauan di pos pengamatan Gunung Semeru, masih belum ke rumah-rumah warga. Jadi skenario untuk melakukan evakuasi dan lain sebagainya memang sebelum acara ataupun kejadian ini sudah ada beberapa geladi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Jadi mereka ketika sudah ada terjadi erupsi Gunung Semeru, mereka sudah sekatan untuk menyelamatkan diri karena memang warga yang ada di sekitaran jalur lahar dingin Gunung Semeru ini sudah bisa ataupun menyelamatkan diri masing-masing. Tapi namanya alam, Priska, secepat apapun kata Mbah Rono tadi, ketika alam sudah cukup cepat sekali untuk awan panas ini, jadi tetap saja, tapi sekali lagi masih belum ada informasi apakah ada korban jiwa atau tidak, masih belum ada keterangan resmi dari pihak BPBD Kabupaten Lumajang. Dan kita terus berdoa semoga tidak ada korban jiwa dengan erupsi ini. Seperti tadi juga betul yang Anda sampaikan, Mbah Rono menyampaikan bahwa kapan dan seberapa besar erupsi yang terjadi itu yang tidak ada yang bisa memprediksi. Kalau saya lihat ini, Abdul Rahman, di Instagram Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyatakan bahwa nanti malam akan menuju ke lokasi. Yang Anda dapatkan, adakah informasi terkait ini dan sejauh ini pusat untuk kontrol melihat situasi ada di Lumajang atau di mana untuk di Jawa Timur? Biasanya untuk kontrol
melihat bagaimana kondisi Gunung Semeru itu ada di pos pengamatan Gunung Semeru. Jadi semua pejabat yang ingin melihat bagaimana kondisi Gunung Semeru, biasanya pejabat langsung ke pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur, Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro. Jadi mereka biasanya ataupun pejabat-pejabat untuk mengetahui sejauh mana mungkin kemungkinan dan juga potensi-potensi awan panas guguran kembali terjadi, biasanya informasi itu didapat dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi yang ada di pos pengamatan Gunung Semeru. Setelah itu mungkin bisa berkoordinasi langsung dengan BPBD Kabupaten Lumajang untuk mengetahui dampak, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah mitigasi dan lain sebagainya untuk bisa melakukan langkah-langkah kontingensi ini, Rizka. Terima kasih Abdul Rahman. Sebelum saya kembali ke Anda, saya akan bacakan dulu pengetahuan informasi terkini soal bagaimana lokasi Gunung Semeru. Lebih lengkap soal ini, Gunung Api Semeru ini terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, saudara. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru ini juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Dan warga di sekitar Gunung Semeru pada saat erupsi tadi menyatakan bahwa ada beberapa rumah yang ambruk akibat erupsi Gunung Semeru. Saat erupsi seluruh warga langsung menyelamatkan diri. Mengungsi semua ya? Mengungsi semua. Jadi nggak ada yang dekat ya? Dari desa Kamar A, Umbulan itu mengungsi semua. Mengungsi semua ya? Bahkan yang di Umbulan sendiri itu udah rata. Saya udah ke sana. Kemana? Di mana? Di desa Umbulan rata, udah rumah-rumah habis. Habis, ketutup ya? Ketutup. Tapi nggak ada yang ambruk nggak? Ambruk semua, habis rata. Usun Umbulan ya? Iya. Oke. Barusan saya di sana. Yang lain yang ambruk? Desa nggak ada, ya cuma di Umbulan aja ya? Berarti berapa rumah, Bang? Ada kalau 30 rumah. 30 rumah ya? Udah ambruk ya? Ambruk semua habis. Ya nggak kelihatan udah. Oke. Itu tadi keterangan terkini dari warga terkait dengan dampak Gunung Semeru yang erupsi tadi sore. Hingga saat ini aliran listrik sudah terputus di sejumlah daerah dan masih menanti bagaimana arahan terkini dari BPBD. Ulasan lainnya terkait dengan dampak erupsi Gunung Semeru masih akan kami hadirkan di Breaking News Kompas TV sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, erupsi Gunung Semeru menyebabkan kerusakan fatal pada fasilitas umum. Salah satunya adalah jembatan penghubung Lumajang dan Malang putus. Yang Anda saksikan ini adalah gambar amatir yang direkam oleh warga. Dari suara di dalam video diketahui bahwa jembatan yang putus merupakan jembatan Geladak Perak yang berlokasi di Lumajang, Jawa Timur. Jembatan ini melintas di atas Sungai Besuksat yang mengalirkan muntahan material Gunung Semeru di jalur Malang-Lumajang. Lokasi jembatan ini berada pada kilometer 88 dari arah Kota Malang. Ya Allah. Jembatan Geladak Perak putus. Berikutnya kita akan hubungi langsung PLT Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul Muhari. Selamat malam Mbak Friska. Iya, kami ingin mengetahui informasi terkini bagaimana kondisi warga, apakah ada korban pasca erupsi ini? Ya, sebelumnya kami sampaikan kronologi dari aktivitas guguran awan panas di Semeru. Baik, silakan. Bahwa dari pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, seismograf dari pemantau pusat vulkanologi sudah melihat adanya getaran, meskipun belum mengamati adanya guguran awan panas. Kemudian 14.50 waktu Indonesia Barat, masyarakat dan penambang yang ada di Das Mujur dan Curah Kobokan sudah dihimbau untuk naik dan tidak melakukan aktivitas di aliran sungai. Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur sudah mengamati adanya guguran awan panas yang meluncur ke arah Besuk Kobokan dengan arah tadi di tempat penambangan. Tapi masyarakat sudah diungsikan sebelumnya. Oke. Kemudian dengan informasi itu, pukul 15.30, tim evakuasi BPBD Kabupaten Lumajang sudah turun ke lokasi, khususnya di sektor Candipuro dan Pronojowo, untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Nah, evakuasi ini sudah berjalan menggunakan sarana transportasi yang ada, mobil BPBD dan juga mobil masyarakat, termasuk mobil relawan. Ada cukup banyak relawan yang sudah turun ke lapangan. Semuanya tidak membantu proses evakuasi masyarakat. Saat ini masih berlangsung. Dan data korban apakah pukul sudah? 16.40 waktu Indonesia Barat, laporan dari kami terima, getaran pada seismograf sudah mengecil. Tentu saja ini kita harapkan aktivitas gunung sudah mulai berkurang. Ya. Untuk tempat pengungsian sendiri, saat ini itu yang sudah dilaporkan kepada kami ada di 2 kecamatan di 3 desa. Pertama di Kecamatan Pronojiwo itu di Desa Supiturang dan Curah Kobokan. Ya. Kemudian di Kecamatan Candipuro itu di Desa Sumberwuluh. Nah, Tetapi ini tentu saja masih dinamis. Kita tetap memantau perkembangan di lapangan. ya. Nah, kalau untuk update kondisi warga, apakah ada korban luka ataupun korban jiwa dalam pasca erupsi ini, Pak? Sejauh ini laporan yang kami terima hingga pukul 6:12 itu korban jiwa nihil. Kita harapkan tentunya memang tidak ada korban jiwa, tetapi nanti tentu pendataan tetap berlangsung, proses evakuasi berjalan bersamaan dengan pendataan korban terdampak. Ya, kita harapkan, kita doakan bersama tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, tapi evakuasi masih berlangsung. Jadi kalau titik evakuasi yang jadi fokus sampai malam ini di mana saja? Apakah di 2 kecamatan tadi, di Pronojiwo dan Candipuro, atau ada area lain juga yang disiapkan untuk evakuasi? Untuk titik evakuasi sendiri, sebenarnya pasca erupsi di Januari awal tahun ini itu masyarakat di sekitar kawasan kaki Gunung Semeru itu sudah menetapkan sendiri lokasi-lokasi pengungsian yang sudah diketahui warga berikut jalur evakuasinya, sehingga ini juga memudahkan proses evakuasi saat ini bisa berjalan lebih efektif.
Tetapi untuk yang sudah terdata, itu kami baru menerima di 3 desa tadi. Desa Supiturang, Desa Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, kemudian Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro. Oke, jadi di 3 desa, 2 kecamatan yang terdata sampai saat ini. Tadi kan Pak Abdul Muhari menyebut bahwa getaran ini sudah terlihat di seismograf sejak 1447, tapi belum ada guguran awan panas. Nah, sebenarnya kalau warga sudah mendapatkan peringatan, selain tadi warga yang beraktivitas di sekitar Semeru, itu sejak kapan Pak Abdul Muhari? Untuk peringatan dini sendiri, tentunya sejak aktivitas luncuran teramati itu sudah diinformasikan kepada warga. Tadi kami sudah sampaikan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, masyarakat dan para penambang yang beraktivitas di aliran Das Mujur dan Curah Kobokan sudah diimbau untuk naik dan tidak melakukan aktivitas di sepanjang Das Mujur dan Curah Kobokan yang merupakan alur lahar dari Gunung Semeru. Jadi 14.50 tadi ya yang jadi titik awal akhirnya BNPB mengingatkan warga tidak beraktivitas di sana. Nah, kalau sekarang kan Pak Abdul Muhari tadi menyebutkan bahwa sudah turun getaran di seismograf. Tapi apa tanda-tanda alam misalnya yang warga bisa waspadai cepat kapan mereka harus mengevakuasi diri atau melihat bahwa ada potensi aktivitasnya meningkat kembali? Itu tandanya seperti apa, Pak? Tentu saja ini kita harus mengacu kepada laporan yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi, Pusat Pemantauan Gunung Api, dan kami di BNPB terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dalam hal ini supaya informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan data equipment, data perangkat yang ada di lapangan. Ya. Jadi memang ini pada saat ini PVMBG, Pusat Vulkanologi, sudah menyampaikan masyarakat dalam radius 1 hingga 5 km dari puncak Semeru itu diharapkan untuk evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan. Nanti kapan bisa baliknya, mari kita tunggu hasil analisis situasi berdasarkan data dari perangkat yang ada di lapangan. Ini yang diingatkan kepada warga ya, informasinya harus valid untuk menentukan langkah selanjutnya, begitu ya Pak Abdul Muhari. Benar. Ya, sambil di kondisi ini kan tentu yang bersiaga pusat-pusat kesehatan. Tadi Bupati juga memerintahkan puskesmas, rumah sakit agar standby. Sejauh ini sudah sejauh mana kesiapannya Pak untuk fasilitas kesehatan ini mengantisipasi pergerakan dari Gunung Semeru ini? Iya, karena kejadian ini bukan yang pertama di tahun ini. Kita sama-sama mengikuti bahwa di awal tahun, bulan Januari lalu, ini juga mengalami aktivitas peningkatan Gunung Semeru, meskipun mungkin dengan skala yang berbeda. Sehingga tentu saja pemerintah daerah sudah menyiapkan hal-hal antisipasi, termasuk kesiapan personil, perangkat di sisi medis, dan lain-lain. Oke, jadi BNPB dalam hal ini kami informasikan akan segera mengirimkan tim reaksi cepat malam ini juga untuk melihat kebutuhan mendesak di lapangan dan logistik akan segera kita geser sesuai dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan. Oke, dan terakhir tadi kalau kami lihat di Instagram Gubernur Jawa Timur mengatakan akan segera ke lokasi, nanti titik pantaunya jika ada pejabat terkait untuk memantau kondisi seputar erupsi Gunung Semeru ini di mana pusatnya Pak? Untuk titik pantau, kalau kita melihat dari kejadian di awal tahun lalu, yang paling visible itu adalah di pusat pemantauan Gunung Semeru di Gunung Sawur. Oke, jadi pusatnya di Tapi Gunung. tentu saja ini bergantung pada kondisi di lapangan. Nanti akan kita lihat karena tim BNPB juga akan bergerak malam ini dan tim berikutnya juga secepatnya akan sampai di lokasi. Terima kasih Pak Abdul Muhari. Doa kita bersama aktivitas Gunung Semeru segera melandai dan tentunya tidak ada korban luka ataupun jiwa dari kejadian ini. Kita doakan bersama dan evakuasi berjalan lancar. Ya. Terima kasih sekali lagi atas informasinya Abdul Muhari, PLT Kapusdatin BNPB. Terima kasih banyak Pak Abdul Muhari. Selamat malam. Berikutnya kami kembali dengan perkembangan terkini dari erupsi Gunung Semeru sesaat lagi di Kompas TV. Kami kembali dalam Breaking News.
Anda masih bersama Breaking News Kompas TV. Ada di depan mata ini ya. Yang Anda saksikan ini adalah informasi terkini perkembangan pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini menyebabkan sejumlah desa tertutup abu tebal. Salah satunya di Desa Umbulan, Lumajang, warga menyebut puluhan rumah tertutup abu dan menyebabkan rumah-rumah itu ambruk. Oke. Iya. Oke ya. Iya. Sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus. Seorang warga di Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur mengabadikan momen setelah Gunung Semeru erupsi. Terlihat situasi di sekitar Kabupaten Lumajang gelap karena tertutup material gunung. Selain itu setelah erupsi, kondisi di sekitar Gunung Semeru hujan. Jam 4 sore seperti malam hari, hujan lebat disertai angin. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus. Jam 4 sore seperti malam, saudara. Ya Allah. Erupsi Gunung Semeru ini, saudara, menyebabkan kerusakan fatal pada fasilitas umum. Salah satunya adalah jembatan penghubung Lumajang dan Malang putus. Yang Anda saksikan saat ini di layar adalah gambar amatir yang direkam warga. Dari suara dalam video yang Anda dengar ini, diketahui bahwa jembatan yang putus merupakan jembatan Geladak Perak yang berlokasi di Lumajang, Jawa Timur. Jembatan ini melintas di atas Sungai Besuksat yang mengalirkan muntahan material Gunung Semeru di jalur Malang Lumajang. Lokasi jembatan ini berada pada kilometer 88 dari arah Kota Malang. Jembatan Geladak Perak putus. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Warga sempat panik saat Gunung Semeru mengeluarkan awan panas. Warga yang berada dan tinggal dengan jarak yang dekat langsung mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru sudah terlihat sejak kemarin. Data pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat telah terjadi gempa letusan dan gempa embusan puluhan kali. Warga pun diimbau untuk waspada terhadap aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Untuk media segera, BPBD segera meluncur, mohon untuk semuanya berjaga. Semua orang Fungsi semua ya? Fungsi semua. Jadi nggak ada yang dekat ya? Dari desa Kamar A, Umbulan itu fungsi semua. Fungsi semua ya? Bahkan yang di Umbulan sendiri itu udah rata. Saya udah ke sana. Kemana? Di mana? Di desa Umbulan rata, udah rumah-rumah habis. Habis, ketutup ya? Ketutup. Tapi nggak ada yang ambruk kak? Ambruk semua, ambruk rata. Usun Umbulan ya? Iya. Oke. Barusan saya di sana. Yang lain, yang ambruk? Desa nggak ada, ya cuma di Umbulan aja ya? Berarti berapa rumah bang? Ada kalau 30 rumah. 30 rumah ya? Udah ambruk ya? Ambruk semua habis. Ya nggak kelihatan udah. Oke. Saat ini warga masih bertahan di rumah masing-masing. Tadi kami berbincang dengan PLT Kapus Datin BNPB Abdul Muhari yang menyatakan bahwa untuk evakuasi warga dan tempat pengungsian difokuskan ke 2 kecamatan yang terdampak dan terdata. Antara lain Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro, ada 3 desa di sana. Kalau melihat runtutan dari awalnya, terjadi getaran awal meskipun belum ada guguran awan panas ini sejak pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, dan pukul 14.50 warga diminta untuk meninggalkan area di sekitar puncak Gunung Semeru dengan radius 1-5 km, tidak boleh ada aktivitas apapun di sana. Dan saat ini informasi yang diperoleh sampai pukul 18.12 waktu Indonesia Barat yang dihimpun BNPB, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan evakuasi masih terus dilakukan. Kita berharap evakuasi lancar dan juga tidak ada korban dari erupsi Gunung Semeru. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono. Selamat malam, Pak Eko, dengan Friska di sini. Selamat malam, Pak Eko, dengan Friska di Breaking News Kompas TV. Bisa mendengar suara kami?
Kami masih mencoba memperbaiki komunikasi dengan Eko Budi Lelono yang merupakan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Warga sejak sore hari tadi sudah meninggalkan area puncak Gunung Semeru untuk menuju ke tempat yang lebih aman karena memang erupsi sempat terjadi beberapa kali sehingga warga sudah tahu bagaimana memitigasi jika ada erupsi terjadi. Saya akan kembali lagi ke Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Eko Budi Lelono. Selamat malam Pak Eko, bisa mendengar suara saya dengan Friska di Breaking News Kompas TV? Selamat malam Mbak Siska. Iya Pak Eko, selamat malam. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan BNPB, getaran di seismograf sudah mengecil. Tapi sebenarnya dalam kondisi saat ini apa yang patut diwaspadai oleh warga dan harus diamati terus Pak Eko? Baik, terima kasih Mbak Siska. Jadi tadi siang ya kita sudah tahu sendiri kan terjadi erupsi di sana, yaitu awan panas guguran ya. Dan tapi ini tidak sendiri karena ada banjir juga di situ, lahar ya, dingin karena curah hujan yang tinggi. Nah saat ini sebetulnya kami sudah membuat sebetulnya peta kawasan rawan bencana ya. Kawasan bencana ini Gunung Semeru khususnya ini kita kira-kira ya, di dalam kawasan itu ya radius 1 km lah. Kalau kita lihat dari puncak itu radius 1 km itu harusnya memang steril dari aktivitas manusia. Itu peta yang kami buat. Nah, namun untuk arah selatan yaitu ke Kali Besu Kobokan ya, Besu Kobokan itu radius 5 km harus tidak ada kegiatan di situ. Jadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat itu tadi area-area tadi ya, di 1 kilo dari lingkaran dari radius dari puncak itu dan 5 kilo untuk yang berada di sepanjang jalur Sungai Besu Kobokan itu. Nah ini hal ini sudah kami komunikasikan dengan BPBD setempat juga pemerintah daerah untuk bisa nanti mengantisipasinya begitu. Saya kira mungkin itu ya, masyarakat di luar itu tentu tidak perlu panik ya, tapi tetap waspada melihat mendengarkan arahan atau petunjuk dari pihak-pihak yang berwenang, yaitu BPBD dan Pemda setempat. Tadi informasinya fasilitas umum yang rusak adalah jembatan Geladak Perak. Ini ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Itu masuk daerah peta rawan bencana juga kah? Kalau dari Kementerian SDM, Pak? Saya belum lihat petanya ya yang daerah ini di jembatan yang rusak tadi. Apakah masuk di dalam kawasan itu? Di kawasan KRB tadi, kawasan rawan bencana tadi, atau di luar itu. Tapi yang tadi kami sampaikan kan itu tidak hanya awan panas ya, itu di sana kan ada banjir lahar itu tadi yang mungkin juga bisa menyebabkan putusnya jembatan itu. Oke, jadi coba nanti kami cek apakah itu di dalam satu ini kawasan rawan bencana 1 km tadi radius atau 5 km di Sungai Kobokan itu atau di luar itu gitu. Oke, kalaupun di luar itu artinya aliran sungai lah yang harus dihindari oleh warga, begitu ya Pak ya, untuk menghindari banjir lahar? Betul, jadi kelihatannya bukaannya, nah ini kan kalau kawah di atas itu, kawah di gunung itu kan ada kawah itu ya, seperti baskom begitu, nah itu ada belahannya begitu ya. Nah ini belahannya itu mengarah ke arah selatan atau tenggara atau di Kali Besuk Kobokan itu. Jadi material-material yang ada di atas itu kalau dia sudah penuh gitu ya, apalagi kalau disertai dengan hujan yang curah hujan tinggi, maka dia larinya akan ke sana gitu. Nah inilah yang harus kita waspadai di sana itu. Bicara soal yang harus diwaspadai warga, karena tadi kami berbincang dengan Mbah Rono, dengan pihak BNPB, dengan Bupati, juga tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan seberapa besar erupsi yang akan terjadi. Nah, sebenarnya dari peta rawan bencana yang dirancang oleh Badan Geologi Kementerian SDM, situasi apa saja yang menyebabkan warga harus waspada di mana saja dan kondisi apa saja, Pak Eko? Ya itu. Jadi kami kan mengawasi gunung ini 24 jam. Di sana ada pos gunung api. Pos gunung api Semeru ya. Di sana teman-teman itu dengan segala peralatan yang ada, kami pasang di sana untuk mengamati Gunung Semeru ini. Dari itu 24 jam kita awasi. Kita mulai dari mungkin getaran-getaran seismik dan visual kondisi di atasnya di visual langsung di kawahnya itu apakah ada peningkatan aktivitas dan sebagainya, itu kami pantau 24 jam. Jadi
setiap peningkatan itu kita bisa bisa ketahui gitu ya. Dan inilah yang kita langsung komunikasikan, kita laporkan ke BPPD, ke BPBD atau ke Pemda terkait dengan peningkatan aktivitas. Nah ini kita tahu sendiri sekarang ini kan memasuki musim penghujan ya, dan BMKG sudah mulai mengingatkan sebetulnya jauh hari bahwa potensi La Nina itu akan ada gitu di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu dengan curah hujan yang tinggi dan memang di sana juga kawahnya isinya juga sudah banyak. Nah ini yang akan berpotensi besar untuk bisa nanti meluap ya keluar ke arah-arah aliran-aliran sungai yang memang di sana bukaan-bukaan dari kawah tersebut, yaitu yang paling besar ini di kali ini Besuk Kobokan tadi. Saya akan tanyakan lebih detail juga soal ini, terutama bagaimana riwayat erupsi Gunung Semeru sehingga kita bisa mengantisipasi dan mempelajari dari hal ini. Usai jeda, Pak Eko tetap bersama kami dan Anda juga pemirsa Kompas TV. Kami segera kembali di Breaking News Kompas TV usai jeda.
Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa dan kami masih berbincang dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono. Pak Eko, kan kalau kita lihat dari riwayat erupsi Gunung Semeru sebelumnya ini biasa jadi pelajaran bagi warga maupun pembuat kebijakan. Nah, kalau dari sisi warga, apa yang bisa kita amati? Erupsi kali ini dibandingkan dengan tahun lalu misalnya yang terjadi Desember 2020 saat guguran awan panas meluncur kurang lebih 11 km dari kawah. Bagaimana warga bisa mempelajari ini, Pak Eko? Pak Eko, bisa mendengar suara saya? Oke, mohon maaf ada telepon masuk tadi. Baik Pak Eko. Saya tadi menanyakan soal, jadi kan bagaimana warga ini bisa mempelajari apa bedanya erupsi yang sekarang dengan riwayat erupsi sebelumnya, misalnya yang terdekat Desember tahun lalu saat ada guguran awan panas meluncur kurang lebih 11 km dari kawah. Apa yang bisa warga ambil pelajarannya? Iya, jadi ini kan gini, yang kami amati saat ini kan mulai dari sebetulnya kita mengamati sudah sejak lama ya. Nah, itu dibandingkan dengan yang tahun lalu, kita lihat ada juga grafiknya naik turun kekuatan atau intensitas dari erupsi tadi. Ya. Jadi kadang yang belakangan terakhir ini kan sebetulnya relatif kecil gitu ya. Iya, Pak. Ada terus sebetulnya awan panas guguran tuh rutin kita catat juga dan itu ada. Namun yang hari ini memang terasa besar. Mungkin ini ya jaraknya karena secara visualisasi ini kan tertutup oleh kabut ya, teman-teman belum nggak bisa melihat secara pengamat di sana belum bisa. Ini yang sedang kita lihat apakah betul gitu. Kira-kira mungkin antara 10-11 kilo lah jaraknya yang sekarang ini, tapi kita akan pastikan juga. Nah, oleh karena itu kan terkait dengan ini, maka dengan pelajaran ini ya dan juga tahun sebelumnya ini kita sudah bisa bisa ada prediksi lah ya. Maka sejauh radius itu 10 atau 11 kilo itu hendaknya memang di sepanjang sungai ini tuh kita harus waspada. Meskipun kami ininya sih meletakkan KRB-nya untuk Sungai Bobokan itu yang ke arah selatan tenggara itu 5 kilo. Tapi bisa juga potensi laharnya itu lebih jauh daripada itu ya kalau kita lihat dari ini. Tapi sekali lagi kami ini masih kita lihat yang sekarang ini ya. Sebenarnya sampai seberapa jauh karena kan ini dalam suasana masih hujan, mendung dan sebagainya ini agak sulit juga untuk mengamati. Nanti teman-teman kalau sudah ada kepastian nanti akan kami sampaikan melalui press release yang sebetulnya akan malam ini nih. Jadi kami sedang menghimpun data-data semua secara lengkap gitu kan nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat kepada publik. Tapi gitu ya, setidaknya sambil menunggu press release itu warga mengetahui kalau 5 km sudah pasti tidak boleh ada aktivitas, tapi yang diwaspadai 10 sampai 11 km juga jadi alarm begitu ya Pak ya? Iya, gitu. Nah, soal mitigasi bencana, sudah sesiap apa warga di sekitar erupsi Gunung Semeru ini sejauh ini Pak pembekalannya? Ya, ini menarik ini ya karena memang kita kan tidak sendirian ya terkait dengan pengamatan maksudnya potensi dari bencana ini karena kalau dari sisi kegunung apian erupsi itu memang jadi tanggung jawab kami untuk bisa mengamati aktivitas dari gunung api ini. Jadi kita memberi warning kalau akan ada erupsi gitu ya, begitu peningkatan aktivitas. Nah, dari sisi ini untuk bencana longsornya banjirnya maksud saya lahar dingin itu domain dari institusi lain lagi gitu kan. Mungkin dari dalam ini PUPR. Nah ini kami namun demikian kita ada kerjasama yang erat gitu dengan PUPR ini terkait dengan merespon atau memitigasi bencana dari Semeru ini ya. Misalnya salah satunya adalah lahar tadi gitu. Terutama kan di musim penghujan ini. Jadi kami juga bisa sebenarnya ada peralatan juga yang bisa mencatat juga getaran-getaran yang memicu nanti kemungkinan adanya lahar yang turun gitu dari puncak. Baik. Jadi dan masyarakat sejauh ini sih beberapa kali sosialisasi ya kami sudah sosialisasi juga kepada masyarakat setempat juga gitu ya. Ini yang penting mengikuti petunjuk daripada otoritas di sana ya, BPBD maupun dari Pemda.
Ya, jadi ikuti instruksi dari pihak terkait. Semoga mitigasi dan kesiagaan bencana warga juga semakin baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Eko Budilono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Pak Eko. Baik, terima kasih Mbak Friska. Berikutnya, saudara, Breaking News Kompas TV masih akan menginformasikan perkembangan terkini dari erupsi Gunung Semeru sesaat lagi. Kami segera kembali. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ahli mitigasi bencana Surono meminta masyarakat yang beraktivitas dan tinggal di area sungai yang berhulu di Semeru bersiap siaga demi keselamatan. Berikut cuplikannya. Ini kan aktif sekali membentuk kubah lava. Apabila kubah lava ini gugur,
dan dengan volume yang sangat besar, maka bisa diikuti dengan awan panas guguran. Berbeda dengan awan panas letusan, kalau awan panas letusan itu keluar pada saat terjadi letusan. Inilah awan panas guguran. Dan ini sudah terjadi dan sebetulnya sudah di-warning oleh Badan Geologi, ya, arah ke tenggara sekitar 5 km. Dan yang paling sekarang harus diwaspadai dengan musim hujan ini adalah semua sungai yang berhulu di puncak Semeru, seperti Besuksat, Besukobokan itu, ya kan. Orang yang beraktivitas di dalam sungai, biasanya penambang pasir, atau masyarakat yang bertempat tinggal dan kegiatan di sungai yang berhulu di Semeru, misalnya Sungai Besuksat, Besukobokan, harap siaga. Bahkan boleh dikatakan begitu ada hujan di puncak Semeru, agar keluar dari menyingkir dari sungai-sungai yang berhulu di Semeru seperti Besuksat dan Besukobokan. Ya kan? Ini adalah suatu awan panas guguran yang menurut saya cukup besar dan sangat berbahaya, ya kan? Dan endapannya ini masih panas, ya kan? Dan bila terjadi lahar hujan, bukan saja berupa aliran lahar, tetapi juga panas. Dan sangat berbahaya karena tenaganya cukup besar. Informasi terkini, Saudara, hujan abu vulkanik erupsi Semeru sudah sampai ke Kabupaten Malang dan kondisi di sana sudah gelap bahkan sejak sore tadi karena tertutup abu vulkanik dan juga awan panas guguran yang terus terjadi. Menurut BNPB ada 2 kecamatan yang jadi fokus evakuasi, antara lain Pronojiwo dan Candipuro, dan diimbau agar warga menghindari semua sungai yang berhulu di puncak Semeru. Kami terus menginformasikan perkembangan terkini seputar erupsi Gunung Semeru di program Sapa Indonesia Malam. Setelah ini bersama Sofi Syarif, saya Friska Clarissa menutup Breaking News Kompas TV. Selamat malam, sampai jumpa.